Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar Iqmal dari Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro NPM 18220025. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai peristiwa-peristiwa yang menyertai timbulnya nasionalisme di Mesir hingga merdeka. Nah, yang pertama itu adalah masa modernisasi Mesir. Nah, pada masa ini juga terbagi menjadi beberapa masa. Yang pertama adalah ekspedisi kaum Wahabi di Arab. Pada tahun 1803, kaum Wahabi ini melakukan pemberontakan di Turki untuk dan merebut Mekah dan Madinah dari tangan Turki. Kemudian mengancam Syria. Sultan Turki yang saat itu adalah Mahmud II yang memerintahkan Mesir untuk menindas pemberontakan Wahabi itu. Nah, di bawah pemimpinan Ibrahim Pasha atau putra Muhammad Ali, seorang militer yang ulung, tentara Mesir menyerbu Arabia dan menindas kaum-kaum Wahabi, dan Arabia menjadi daerah pengaruh daripada Mesir. Kemudian yang kedua adalah Mesir menduduki Sudan. Nah, Mesir ini menduduki Sudan pada tahun 1820 hingga 1822. Yang ketika itu Sudan itu merupakan salah satu kota emas, hingga Muhammad Ali memerintahkan tentaranya di bawah Defendey Bey untuk menyerbu Sudan dan menduduki sebuah ibu kota di Sudan. Nah, yang ketiga itu adalah Perang Misi Turki. Ini terjadinya pada tahun 1832 hingga 1833. Sebabnya adalah saat itu Mesir menuntut Syria sebagai pengganti dari Morea yang dijanjikan Turki kepada Mesir. Nah, dalam perang kemerdekaan Yunani, Turki itu menolak. Perang ini saat itu Ibrahim Pasha menyerbu Syria dan merebut dari tangan Turki, terutama saat itu dibuktikan dengan bahwa Turki ini atau Mesir ini ternyata bukan lawan yang sepadan untuk Mesir. Nah, di pertempuran Anatolia, tentara Turki hancur. Yang keempat itu Perang Mesir. Perang Mesir Turki II. Jadi dari 1839 hingga 1840. Hanya setahun. Nah, tapi di perang ini berbeda dengan perang-perang yang lain saat itu. Di perang ini ada Inggris. Ini dia mendapat konsensasi dari Turki untuk membuat sebuah jalan kereta api dari Syria hingga ke Teluk Persia dan dari Kairo hingga ke Laut Merah. Nah, tapi saat itu Mesir menolak karena terjadinya dalam Daulat Mesir ya. Inggris dan Turki juga menjawab bahwa Mesir adalah vasal Turki, dan area itu Turkilah yang sebenarnya berdaulat, bukan Mesir. Nah, kemudian di materi yang selanjutnya itu adalah krisis dari terusan Suez. Krisis terusan Suez ini merupakan konflik yang sangat panjang ya. Konflik yang sangat panjang, bahkan hingga akhir merdeka Mesir pun masih terjadi konflik daripada krisis terusan Suez. Nah, terusan Suez ini memiliki posisi yang sangat stabil dan sangat posisi yang cukup baik karena dia menghubungkan antara lautan Mediterania dan Laut Merah. Nah, posisinya ini kan berada di Mesir. Nah, oleh karena itu pada saat krisis terusan Suez itu juga termasuk adalah karena keputusan daripada Presiden Mesir saat itu, Gamal Abdel Nasser, untuk menasionalisasikan terusan Suez pada 1956. Karena pada saat sebelum dinasionalisasikan itu sebenarnya terusan Suez ini dikendalikan oleh Inggris dan Perancis. Nah, karena dia juga merupakan salah satu pusat penghubung antara Eropa
dan juga Afrika. Jadi di sini dia mendapatkan uang yang banyak dari lalu lintas di terusan Suez. Selain itu juga mereka juga mendapatkan uang daripada minyak-minyak yang terus lalu lalang. Nah, akhirnya karena sebab-sebab ini, Gamal Abdel Nasser ini menasionalisasikan terusan Suez agar uang yang dihasilkan ini masuknya ke Mesir. Salah satunya adalah programnya adalah untuk mendanai bendungan Aswan di seberang Sungai Nil saat itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah